Oke, saya mau bertanya nih, ya. Oke, siap. Tunjukin mana manuskrip Al-Baqarah sapi betina, mana manuskrip Al-Fatihah, mana manuskrip Al-Ankabut Al-Balaba, mana manuskrip Rum, KS Romawi, mana manuskripnya surat Jin. Ayo, tunjukin sama saya semua manuskrip. Siapa yang membuat judulnya, mana tulisannya, siapa yang menulis, semua tunjukin mana manuskripnya. Ya, kalau tidak ada, berarti ini adalah Islam sudah hancur. Dijawab satu-satu ya, Bang. Oke, aku dulu ya. Silakan. Aki kores ya. Ya, silakan. Oke, aku jawab. Aku jawab. Nih. Dia minta beberapa surat. Oke, udah jalan? Saya jawab semua surat. Oke. Al-Masahif ya, manuskrip Quran. Tunggu, kita cek dulu Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Apakah ada ini? Jangan-jangan bohong. Kita cek ya. Al-Fatihah. Yes. Oke, kita lompat-lompat aja biar An-Nisa. Yes. Atau gini. Atau mau gini. Berapa halaman sini? Tuh. Tuh. Terus ya. Oke. Tuh, terus masih banyak. Ini capek nih laptopku. Oke, sampai 822 halaman. Saya kasih bonus lebih. Sampai dengan Anas. Oke, cukup. Nah, pinter. Cukup, gitu dong. Jadi asisten tuh harus pinter gitu ya. Anas ya. Sampai Anas. Oke. Lagi, silakan Bang Kores. Oke, silakan Bang Kores. Udah saya jawab ya. Jadi tadi ya. Oke, lanjut. Tadi salah satu manuskrip. Nah, ini kita lihatkan manuskrip The Quran of Uthman at the Hussein Mosque, Cairo, Egypt from 1st/2nd century Hijriah. Tadi apa? Surah Al-Jin. Iya, mau surah Al-Jin. Ada ini surah mana dia? Al-Jin, Al-Saf. Ini nih, ini ya. Dari folio 1026 sampai 1030, surah Al-Jin. Dan ada di Museum Atikulak tahun 2009. Dar, selamat datang di kebenaran. Dikira susah pertanyaannya. Nah, sekarang ini aku mau jelasin ya. Ini manuskrip kami lengkap. Abad pertama, abad kedua ada. Nah, sekarang kita lihat manuskrip abad-abad pertama dari kekristenan. Ini nih, ini Christian Princess belajar ya dari Islam. Nah, lihat di sini ya. Kita buka ke sini ya. Mana dia? Nah, kita misalnya buka di aku ya. Bagi waktu ya. saya. Lanjut. Nah, misalnya kita lihat ini manuskrip paling tua dari Matius. Nah, ini Papirus Matius ya. 37 ini yang paling tua. Nah, ini rombeng. Ini dimakan apa ini? Dimakan perawan suci kepada Kristus. Iya. Cuma segini dapat cerita apa soal Yesus kawanku? Ini Papirus P37. Ini abad keberapa ini? Ini paling tua abad ketiga sampai abad keempat. Yang kayak gini mau dilawan sama Islam. Iya. Ya kalah jauh lah bre. Aib ini aib ini. Nah, berikutnya apalagi? Udah Matius apa? P75 itu Lukas. Ini sepanjang ini ya. Ini mah apa ya, kayak fosil Pampers bayi purba ini. Panjang. Cuma segini doang. Ini cuma berapa perikop paling dapat? Mana kawanku? Ya. Ini kapan nih paling tua, coba kita lihat. Date 175 sampai 225 abad ketiga. Katanya Roh Kudus melindungi kitab-kitab kalian. Kenapa cuma segede-gede gini? Berikutnya apa lagi? Ini Lukas ya, Lukas. Ini yang paling ini Markus P137 Markus. Lihat. Anjir, ini robek case of text. Ini apa coba? Bayangin. Host, sepertinya ini bukan diskusi. Apa yang mau dibahas dari Yesus ketika kitabnya cuma serobek dua ini, coba. Nanti kita rungkat. Gak apa-apa, biarin. Oh iya, maaf kawanku, maaf. Tadi soalnya CP juga mulai. Ini bukan kami tersinggung. Siap. Oke, siap. Maaf ya. Oke, siap. Maaf ya. Nah, ini yang paling tua. Lihat ini kayak apa ya? Wings gitu ya, kayak wings. Letternya itu abad kedua sampai abad ketiga, coba. Dan lu berbangga kitab suci kayak begini? Otak di mana? Moralitas di mana? Oh, lu bangga kitab suci lu segede gini? Berikutnya yang terakhir Yohanes. Ini P52 ya. Yang kayak gini-gini tuh harus diajarkan di gereja, gitu loh. Nah, apa ini? Dimakan apa ini? Christian Princess. Coba pengen tahu. Segede gini, yang kayak gini kitab suci ini juga gua mesti zoom. Udah gua bantu zoom aja tetap kecil dia. Dapat cerita apa ini? Ya,
Terdiam semua orang-orang di bawah. Terdiam ya. Iyalah. Nah Ya, tepuk sekarang tangan ya. dulu Bang Kores, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Ya, tepuk tangan dulu ya. Bukan kambing Iya, lagi yang makan ini. Ini burung kolibri itu nggak yang makan. Oke, bisa gantian sama Ustadz Najah. Oke, silakan Ustaz Taufik. Silakan Ustaz Taufik waktunya. Nah, gantian silakan. Tapi nanti dikit ya aku ya. Ya, Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Mas JP bertanya, yang mengurutkan Al-Quran, yang ngasih nama, dan yang meletakkan itu siapa katanya. Kita pakai referensi. Aduh, kalau Islam ini kuat referensinya, guys. Ini ya. Ini kalau mau bicara Al-Quran, ya fasal ya. Al-ijma' ini berarti sudah sepakat semua umat Islam ya. Wan nusus al-mutaradifah, dan dari berbagai nas ala anna tartibal ayat tauqifiyun, bahwa urutan ya, kasih nama, letak-letaknya semuanya apa? Tauqifiyun. Apa maksudnya tauqifiyun? Tauqifiyun itu langsung dari Nabi Muhammad SAW. Cek di dalam kamus-kamus. La syubhata fi dzalika, tidak ada syubhat di dalam itu. Semuanya sepakat. Amal ijma' fanaqalahu ghairu wahid, tidak hanya satu orang yang meriwayatkan. Minhum termasuk seperti Al-Imam Az-Zarkashi fil Burhan, di dalam kitabnya Al-Burhan, wa Abu Ja'far bin Zubair, dan Abu Ja'far bin Zubair fi munasabatihi, di dalam kitab munasabahnya, wa ibaratuhu, di dalam kitab itu tertulis bagaimana? Tartibul ayat, urutan ayat, namanya semuanya fi suwariha, di dalam mushaf itu, waqi' bitauqifihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amarahu min ghairi khilaf, langsung beliau yang menyuruhnya tanpa ada khilaf. Fi hadza, masalah ini tidak ada perbedaan antara ulama, antara umat Islam, bainal muslimin. Intaha, selesai pembahasannya. Jadi selamat datang di kebenaran. Ya. Oke. Jadi gedein saya host. Tunggu. Jadi saya menyanggah sedikit. Jadi ini di Text and Canon Institute, kita cek di sini ya. Ini dari Kekristenan sendiri. Tentu saja mereka tidak selalu melakukannya dengan benar. Terkadang perbaikan yang dilakukan juru tulis mau perburuk masalah. Host, tolong di mute dulu. Ini belum tanya kan? Belum kan? Belum. Masih kita Oh ya jawab. udah, aku tunjukkan. Seorang juru tulis yang menggunakan Kodeks Vatikanus pasti berpendapat demikian. Catatan jengkel yang ditinggalkannya di Ibrani 1.3 berbunyi. Tuh, di Ibrani 1.3. Kita cek. Kalau bicara manuskrip, tunjukin manuskripnya, oi. Ardiansa gitu loh. Ini Ardiansa, oi. Dengerin ya. Nih, Ibrani 15:12 ya. Kita cek di sini Ibrani ya. Tuh, Hebraos ya, Ibrani halaman 15:12 menyertakan catatan pinggir. Apa catatan pinggirnya? Amatestate, kaikake, apeston, palaion, metapoie. Apa artinya? Kita cek ini artinya di sini. Kita cek di sini. Bodoh dan penipu, tinggalkan bacaan nama dan jangan dirubah. Waduh. Ini kitab suci ditulisin bodoh dan penipu, tinggalkan bacaan nama dan jangan dirubah. Jediar. Kitab suci ada tulisan amatestate, kaikake, apeston, palaion, metapoie. Aduh, bukan manuskripnya. Baca kayak saya gini loh. Ini penutup, pertanyaan penutup, silakan Bang Kores. Oke, lanjut. Mantap. Pertanyaannya sekarang dari Kores nih. 2 Korintus 12:16. Di sini dikatakan begini ya. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Nah, di sini, di konteks ini kita melihat seakan-akan Paulus itu difitnah kan gitu ya. Ada kamu katakan di sini. Kalau dalam Yunaninya berarti legesate hemon gitu, atau su legome. Nah, kayak gitu ya, itu Yunaninya. Nah, sekarang kita cek ke biblehub.com. Esto de ego au katabaresa himas ala hiparcon panorgos dolo himas elabon. Di mana kata sulegonya? Loh, kok ini nggak ada gitu.
Artinya apa ini? Ini kan artinya bukan Paulus difitnah.